Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadaratul ulama wal asatidz muhtaramin, para ulama, guru-guru kita yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, Bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, jamaah kuliah subuh Sabtu pagi sebelum salam serseng sawah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tidak henti-hentinya menganugerahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat agung, yaitu iman dan Islam. Semoga kita diberikan pertolongan untuk bisa menjaga, menetapkan dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita sehingga kita meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan atau mengkaji kajian yang terakhir tentang 7 hal asasut tariqah, landasan tariqat yang ditetapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunya li Talibi Tariqil Haqqi Azza wa Jal, yang beberapa kali pertemuan atau beberapa kali sesi telah kita kaji dari 6 hal, yaitu mujahadah, kemudian tawakal, yang ketiga adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, yang keempat adalah syukur, yang kelima sabar, yang keenam ridha, dan yang ketujuh adalah as-sidq atau kejujuran. Pagi ini kita akan membahas yang ketujuh, yaitu as-sidq, yaitu kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Faslun wa amma as-sidqu فالأصل فيه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Landasan tentang sidq, tentang jujur, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Wa ma ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazalul 'abdu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa la yazalu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba terus tetap jujur dan sungguh-sungguh berusaha untuk jujur sehingga dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapatkan titel Siddiq. Begitu juga apabila seorang hamba, kita semua umpamanya dusta dan banyak melakukan dusta, bohong, maka apabila itu dilakukan terus-menerus, maka kita wal'iyadzubillah akan tercatat sebagai orang yang kadzaban, orang yang pendusta. Wa qila inna Allaha awha ila Dawud alaihi salam, ya Dawud man saddaqani fi sariratihi saddaqtuhu 'indal makhluqina fi alaniyatihi. Dan diriwayatkan atau dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, memberitahukan kepada Nabi Dawud alaihissalam, wahai Dawud, wahai Nabi Daud, siapa orang yang membenarkanku di dalam hatinya, maka saya akan membenarkannya di hadapan para makhluk dengan terang-terangan. Ini ini hadis atau ini riwayat menjadi obat buat kita agar jangan sampai kita melakukan riya. Orang yang riya atau orang yang pamer seakan-akan tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah akan mengumumkan, Allah akan memberitahukan orang-orang yang baik. Tanpa kita memberitahukan orang lain, tanpa kita memamerkan amal baik kita kepada orang lain, pastinya Allah akan memberitahukan kepada orang lain akan kebaikan kita. Jadi kita tidak perlu cerita kebaikan kita. Kita tidak perlu cerita amal ibadah kita, karena Allah pasti akan mengumumkan kepada seluruh hambanya bahwa saya cinta kepada hambaku ini, saya cinta kepada fulan. Fulan telah melakukan salat qiyamul lail, fulan telah banyak sedekah. Itu otomatis Allah mengumumkan kepada seluruh hambanya. Saddaqani fi sariratihi saddaqtuhu 'indal makhluqina fi alaniyati. Jadi inilah obat penyakit riya. Obat penyakit riya, sebab semua penyakit itu ada obatnya, termasuk penyakit riya. Kenapa orang riya? Karena dia tidak percaya bahwa Allah itu memberitahukan kepada orang lain tentang kebaikannya, sehingga
dia galau, dia sedih kalau amal ibadahnya tidak diketahui oleh orang lain. Maka obatnya dia harus yakin bahwa Allah pasti memberitahukan kepada orang lain. Sekalipun diumpetin amal ibadahnya, pasti akan ketahuan oleh orang lain. Kenapa? Karena Allah memberitahukan kepada orang lain. Saddaqtuhu 'indal makhluqina fi 'alaniyatihi. Begitu juga kejujuran. Ketika kita jujur, maka semua orang akan tahu bahwa kita jujur. Soal keuntungan atau nasib di dunia itu lain lagi. Udah jujur tidak dipilih menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur itu lain lagi. Tapi yang jelas orang jujur pasti akan diketahui oleh orang lain, karena Allah akan memberitahukan kepada orang lain. Wa'lam anna sidqa imadul amri wa bihi tamamuhu wa fihi nizamu. Dan ketahuilah bahwa kejujuran itu adalah imad, adalah tiang atau pusakanya perkara. Wa bihi tamamuhu, dan dengan kejujuran itulah menjadi sempurna. Wa fihi nizamu, dan dengan kejujuran itulah maka akan menjadi teratur. Wa huwa tsani darajatin nubuwah, dan siddiq itu adalah derajat tingkatan kedua di bawah kenabian. Ulaika alladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Jadi Allah sebutkan siddiqin ini yang kedua setelah nabiyyin. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Doa yang selalu kita panjatkan ketika setelah tarawih, ya, setelah sholat tarawih. Wa huwa qawluhu azza wa jalla, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Was-sadiq wal ismul lazim minas sidq. Sadiq adalah orang yang jujur, yaitu adalah isim yang lazim dari kata sidq. Isim lazim itu berarti bukan isim muta'addi, isim lazim. Was-siddiqu wal mubalaghatu minhu, sedangkan siddiq adalah isim mubalaghah, superlatif, orang yang sangat jujur. Karena selalu jujur maka dikatakan siddiq. Wa huwa man takarrara minhu as-sidqu, yaitu orang yang terus berulang-ulang dan selalu jujur. Fasara da'buhu wa sajiyatuh, maka kejujuran itu sudah menjadi karakter yang melekat pada dirinya. Wasara sidqu ghalibuh, dan sifat karakter jujur itu sudah menang di dalam jiwanya, di dalam dirinya. Fasidqu istiwa'us sirri wal alaniyah, maka jujur itu sama. Banyak orang jujur, sedikit orang dia ngomong juga jujur. Itu maksudnya istiwa'us sirri wal alaniyah. Fasadiqu walladhi sadaqa fi aqwalihi, was-siddiqu man sadaqa fi aqwalihi wa jami'i af'alihi wa ahwalihi. Maka orang yang jujur, orang yang benar atau jujur dalam perkataannya, perbuatannya, dan juga ahwalnya, tingkah lakunya,
zahiran wa batinan, baik itu zahir maupun batin. Wa qila man arada an yakuna Allahu ma'ahu falyalzamis sidqa fa inna Allaha ma'as sadiqin. Siapa yang ingin selalu bersama Allah, siapa yang ingin selalu bersama Allah, maka hendaknya dia tetap dalam kejujuran, karena Allah bersama orang-orang yang jujur. Fa innallaha ma'as sadiqin. Wa qala al-Junaid rahimahullahu taala, seorang sufi yang sangat terkenal yang menjadi referensi bagi seluruh umat Islam di dalam dunia tasawuf, Syekh Al-Junaid. Beliau mengatakan as-sadiqu yataqallabu fil yawm 40 marrah wal mar'iyyu yathbutu ala halatin wahidah 40 sanah. Orang yang jujur, as-sadiq, yang qalibu fil yaum 40 marrah, itu bolak-balik di dalam satu hari sebanyak 40 kali. Wal mura'iyu yathbutu ala halatin wahidah 40 sana. Sedangkan orang yang mura'i, orang yang memamerkan ibadahnya, maka dia tetap dalam satu keadaan selama 40 tahun, tetap dalam keadaan seperti itu. Wa qila as-sidqu wal qawlu bil haqqi fi mawatinil halaka. Dikatakan bahwa orang yang jujur atau kejujuran itu adalah mengucapkan yang benar, al-qawlu bil haqqi fi mawatinil halaka, dalam tempat-tempat yang berbahaya, dalam tempat-tempat yang biasa itu gampang, tetapi dalam tempat-tempat yang al-halaka, yang mengandung resiko yang sangat tinggi, dia tetap jujur. Wa qila as-sidqu muwafaqatu sirri bin nutqi. Jujur itu adalah kesamaan antara, kecocokan antara batin dan yang diucapkan, antara yang diucapkan dengan yang disimpan di dalam batin sama benarnya. Wa qila as-sidqu man'ul haram min asy-syidqi, wa qila as-sidqu al-wafa'u lillahi bil 'amal. Wa qala Sahal ibnu Abdillah la yashum raihata as-sidqi 'abdun dahinun nafsahu aw ghairahu. Wa qala Abu Sa'id al-Qurashi rahimahullahu ta'ala as-sadiqu alladhi yatahayya'u an yamuta wa la yastahyi min sirrihi law kushifa. Qala Allah Ta'ala fatamannabul mauta in kuntum shadiqin. Abu Sa'id al-Qurashi mengatakan bahwa orang yang jujur adalah orang yang yatahayya'u an yamut, orang yang siap untuk mati, wala yastahyi min sirrihi law kushifa, dan dia tidak malu seandainya diungkap, dibuka rahasianya, karena memang rahasianya pasti kebaikan semua, kejujuran, sehingga dia tidak malu. La yastahyi min sirrihi law kushifa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka mereka mengharapkan mati, in kuntum fatamannawul mauta, maka mengharaplah mati, in kuntum shadiqin, apabila kamu jujur, apabila kamu benar. Wa qila as-sidqu sihhatu at-tauhid ma'al qasdi, wa qila haqiqatu as-sidqi an tusaddiqa fi mawatin
la yunjika minhu illa al-kadzib. Banyak sekali di sini perkataan para ulama-ulama sufi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya ambilkan beberapa saja. Wa qila thalathatun la tukhti'u as-sadiq al-halawa wal haiba wal malaha. Dikatakan bahwa ada 3 hal yang tidak menyalahi kejujuran. Al-halawa wal haiba wal malaha, yaitu manis, halawa. Halawa itu manis, wal haiba dan wibawa, wal malaha dan keindahan. Jadi orang yang jujur pasti sesungguhnya dia akan merasakan manisnya iman, manisnya Islam, manisnya ibadah kepada Allah. Kalau di dalam hadis disebutkan thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal apabila ada di dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Jadi iman ini bisa kita rasakan manis. Ibadah kita bisa rasakan lezat, nikmat apabila 3 hal itu ada pada diri kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min ghairihima. Yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Yang kedua adalah kita mencintai sesama orang-orang muslim, sesama orang-orang mukmin. Kita menjalin ukhuwah, menjalin persatuan. Itu nikmatnya luar biasa di dalam kehidupan kita ketika kita sudah bisa menjalin persaudaraan. Yang pertama tentu yang paling tinggi yaitu ketika kita sudah bisa meletakkan cinta kita yang paling tinggi. Prioritas utama cinta kita adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita akan bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman. Wa qala Dhunnun rahimahullahu ta'ala as-sidqu sayfullahi fi ardih ma wada'a ala syai'in illa qata'a. Dhunnun al-Masri, seorang sufi yang sangat terkenal, mengatakan bahwa kejujuran itu adalah pedang Allah, pedangnya Allah di muka bumi. Tidaklah pedang itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali pedang itu akan dapat memotong, akan dapat memutus, akan dapat menebas, memotong apa saja di mana pedang itu diletakkan di atasnya. Itulah kejujuran menurut apa yang disampaikan oleh Dhunnun al-Masri. Wa qala Sahal ibnu Abdullah rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan para sufi yang tentu mereka mengatakannya berdasarkan pengalaman batin dan berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu jinayatis siddiqin hadithuhum ma'a anfusihim. Awal pertama-tama jinayah itu kesalahan orang-orang merasa salah, orang-orang jujur adalah hadithuhum ma'anfusihim, adalah bagaimana mereka mengatakan kepada dirinya, yaitu jujurlah wahai diriku.
Wa su'ila Fathu al-Musili rahimahullah ta'ala an sidqi fa adkhala yadahu fi kanunil haddad wa akhraj al-hadid wa hiya tashta'ilu naran wa wada'aha ala kaffi hatta baridat wa qala hadha huwa as-sidq. Sahal ibn Abdullah rahimahullah ta'ala Fatah al-Musili ditanya tentang kejujuran. Fa adkhala yadahu fi kanunil haddad wa akhrajal hadid, maka kemudian tangannya dimasukkanlah di dalam tempat pembuatan atau penempa besi. Wa akhrajal hadid, ketika diletakkannya itu kemudian mengeluarkan besi. Wa yatashta'ilu naran, dan menyalakan api. Wa wada'aha ala kafihi, ketika menyalakan api maka kemudian ditaruhlah api itu di telapak tangannya sampai jadi percikan-percikan las itu. Kan las itu ketika ngelas maka mencerat atau bertebaran api, dan itu kemudian ditaruh di tangan sampai kemudian ketika ditaruh di telapak tangan sampai dingin. Itulah sebetulnya gambaran kejujuran. Wa qala hadza huwa as-sidq. Inilah yang dinamakan as-sidq. Wa su'ila al-Harith al-Muhasibi min alamati as-sidqi an alamati as-sidq faqala as-sadiq huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qidrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbi wa la yuhibbu ittila'un nasi ala mathaqilidh dharri min husni amali wa la yakrahu an yattali'an nasu ala sayyi'i min amali fa inna karahatahu dzalika dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata 'indahum wa laysa hadza min akhlaqis siddiqin. Kita simak apa yang dikatakan oleh Al-Harith Al-Muhasibi, seorang sufi yang terkenal juga, ditanya tentang tandanya kejujuran. An alamatis sidqi. Faqala as-sadiq huwa alladhi la yubali. Orang yang jujur itu orang yang tidak peduli. Lau kharaja kullu qadarin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Setiap apa yang keluar, walaupun seberapapun ukurannya, ya, yang lahu fi qulubil khalqi, yang kemudian keluar kepada hatinya para makhluk, min ajli salahi qalbi, dari baik hatinya, maka dia tidak peduli. Yang penting semuanya yang dilakukannya itu berdasarkan kebaikan hatinya, keikhlasan hatinya. Wala yuhibbu ittila'un nasi ala mathaqididh dzarri min husni amali. Dan dia tidak suka dilihat orang walaupun sedikit saja dari kebaikannya. Dia melakukan amal walaupun amal ibadahnya, amal kebaikannya itu cuma sedikit, itu dia tidak suka dilihat orang lain. Wala yakrahu an yattali'an nas 'ala sayyi'i min 'amali. Selanjutnya tanda bahwa dia jujur, dia tidak suka. Wala yakrahu, dia tidak benci. Tidak benci berarti tidak benci, suka. Wala yakrahu, dia tidak benci, tidak marah ketika orang lain melihat keburukannya. Ala sayyi'i min amali fa inna karahatahu dzalika dalilun, karena kebencian
untuk dilihat keburukannya oleh orang lain, itu menunjukkan ala annahu yuhibbu az-ziyadata 'indahu. Dia menunjukkan cinta bertambahnya, dia bertambah di kalangan mereka. Walaysa hadza min akhlaqus siddiqin, dan ini tidak termasuk akhlaknya as-siddiqin. Yang terakhir, wa qala ba'dhum lam yu'addi al-fard ad-da'im la yuqbalu minhu al-fardul muaqqat. Qila mal fardud da'im? Qala as-sidq. Sebagian ulama sufi mengatakan man lam yu'addil fardad da'im, siapa yang tidak bisa menunaikan fardu secara langgeng, secara terus-menerus, la yuqbalu minhu al-fardul muaqqat, maka tidak diterima darinya ibadah-ibadah fardu yang ditentukan waktunya. Qila, maka ditanyakan kepadanya, mal fardud daim? Apa itu ibadah fardu yang langgeng, yang terus-menerus? Qala, dia menjawab, as-sidqu, yaitu kejujuran. Jadi kejujuran itu ibadah tanpa waktu. Kejujuran ibadah itu adalah kejujuran itu adalah ibadah tanpa waktu. Al-fardud daim. Maka siapa yang tidak bisa menunaikan ibadah fardu yang tidak mengenal waktu, yaitu kejujuran, intinya siapa yang tidak bisa menunaikan kejujuran, maka ibadah-ibadah yang ditentukan dengan waktu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, usailah kita kajian kita di dalam kitab Al-Ghunya li Talibi Tariqil Haqqi Azza wa Jal, dan untuk supaya lebih kita mengenal apa yang dikaji oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang ilmu yang tentu bersumber dari batin, dari ilham beliau, insyaallah kita akan mengkaji kitab berikutnya, yaitu Sirrul Asrar, dan juga insyaallah sebulan sekali kita akan mengkaji tentang kitab politik. Jadi kita mesti juga mengetahui politik. Kita akan mengkaji kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.